baca, maka kita coba sediakan buku dengan harga yang terjangkau dan praktis. Jadi banyak orang yang nanya setelah baca buku pertama dan buku kedua, gimana sih cara kita untuk mau mulai berdakwah? Kan kita kan bukan anaknya kiai, kita kan bukan anaknya ustadz, kita kan belum pernah belajar Islam dari awal. Gimana sih cara belajar Islam supaya kita bisa menyampaikan gitu kan ya? Sedangkan kita nggak punya background sama sekali. Maka karena itulah saya tulis How to Master Your Habits. Udah pernah baca belum? Wah, udah 3 kali kayaknya. Tanggapan antum terhadap buku ini? Buku Habit ini pas aku baca ya, dari sekian banyak buku motivasi yang aku baca, ini bukunya mengalahkan semua buku motivasi. Wes, ada penulisnya ya. Antum bicara gitu kan ada saya ya. Enggak, tapi Enggak, serius beneran. baik. Di buku ini tuh dilatih sebenarnya yang paling berpengaruh itu bukan motivasinya tapi kebiasaan kita gitu. Gitu kan Sate? Iya, jadi itu yang pertama saya sampaikan di sini bahwa ada banyak sebab orang melakukan sesuatu. Ada karena motivasi, ada karena memang sesuatu yang selain motivasi. Ternyata kalau kita lihat, antum pernah lihat nggak ada pelatihan-pelatihan motivasi? Sering Ciri-cirinya itu adalah kalau seandainya mereka ditanya apa kabar hari ini, jawabnya luar biasa. Kalau ada Islami, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, luar biasa, istimewa, selama-lamanya. Ya gitu-gitulah. Tapi ternyata kita melihat bahwa tidak selalu pelatihan-pelatihan motivasi itu lantas menghasilkan orang yang skillful. Artinya motivasi beda dengan keahlian. Motivasi itu adalah sesuatu yang bersifat why. Kita nggak bilang motivasi itu salah dan kita nggak bilang motivasi itu nggak penting. Tapi sebenarnya hal yang diperlukan untuk menguasai sebuah skill adalah bukan motivasi saja, tapi adalah habits. Contoh misalnya, antum orang mana? Orang Depok. Orang Depok. Orang Indonesia. Orang Indonesia. Orang Indonesia bisa bahasa Indonesia nggak? Bisa. Pernah minta nggak Minta apa? bahasa Indonesia? Nggak pernah minta. Pernah termotivasi nggak belajar bahasa Indonesia? Nggak pernah termotivasi, tapi bisa. Bisa. Antum pas umur berapa tahun bisa berbahasa Indonesia? Umur ya mulai ngomong itu kayaknya umur 3 tahunan, 2 tahun. 3 tahun, 2 tahun udah mulai bisa bahasa Indonesia. Tapi umur 10 tahun, 15 tahun sudah bisa bahasa Arab belum? Belum. Sekarang Sudah dikit-dikit. sudah dikit-dikit, tapi selancar orang Arab nggak? Nggak. Oke, kita coba lihat ya. Umur 15 tahun saya juga belum bisa bahasa Arab. Sampai sekarang juga masih belajar bahasa Arab. Artinya, dan kita nggak akan selancar orang-orang Arab. Kenapa? Karena kita tinggal di Indonesia, kita tidak termotivasi belajar bahasa Indonesia, dan kita termotivasi banget belajar bahasa Arab karena itu adalah bahasa Al-Quran. Karena itu adalah bahasa yang digunakan untuk memahami Islam, gitu ya. Nah, kita sangat termotivasi banget. Tapi kenapa kita tidak menguasai bahasa Arab sehebat kita menguasai bahasa Indonesia? Karena ada sesuatu yang kurang di situ, yaitu adalah habits, pembiasaan. Yaitu adalah pembiasaan-pembiasaan yang kita lakukan ketika kita melakukan sesuatu. Contoh misalnya, orang-orang Arab ketika umur 5 tahun bisa bahasa Arab nggak? Oh, jago banget. Jago banget. Nah, kenapa jago banget? Karena mereka melakukan itu secara terbiasa. Maka ada beda antara motivasi dengan terbiasa. Ada orang yang termotivasi banget belajar bahasa Arab, tapi belum bisa kayak kita. Ada orang yang nggak termotivasi bahasa Arab, tapi bisa. Saya lahir orang Chinese, lalu saya nggak pernah termotivasi untuk bisa dengar bahasa Chinese, tapi saya bisa. Saya termotivasi banget untuk belajar bahasa Jepang dulu, tapi saya nggak bisa. Apa beda antara bisa dan nggak bisa? Yang beda bukan motivasinya, tapi adalah biasa. Itu yang kita bahas dalam buku ini, How to Master Your Habits. Yang antum paling ingat dalam buku ini apa? Yang paling aku ingat dalam buku ini itu kata-kata Ustadz. Widih, luar biasa. Kata-katanya gini, apa sih? Yang bahasa Sunda itu Ustadz? Yang mana? Udah lupa. Pembahasannya. Pembahasannya 1000 alasan sama 1000 Oh, itu bahasa cara. Melayu. Bahasa Melayu. Na atau tak na? Nah atau tak na. Kalau na 1000 daya, kalau tak na 1000 dalih. Mau atau tidak mau? Kalau mau itu akan kita keluar 1000 daya upaya, kalau tidak mau kita akan keluar 1000 alasan. Nah, jadi ini juga termasuk dalam pembahasan How to Master Your Habits. Jadi intinya gini teman sekalian. Pernah nggak sih kita berpikir apa yang menyebabkan orang itu bisa dan apa yang menyebabkan orang itu tidak bisa? Ternyata selain daripada motivasi, yang paling penting adalah habits. Contoh misalnya, ada nggak pernah ada orang yang salah mengucapkan mengucapkan ayat dalam surah Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaannya, kenapa alhamdulillah? Ayo bahas secara di i'rab. Alhamdulillah. Hamida yahmadu hamdan. Oke, berarti alhamd artinya adalah isim atau fiil? Artinya adalah isim, kata benda. Isim. Bacanya kenapa u? Alhamdu. Kenapa du? Kenapa bukan da? Kenapa bukan di? Karena menunjukkan mubtada itu. Mubtada, awal kalimat. Awal kalimat. Berarti bacanya
Alhamdu. Alhamdu karena isim, lalu kemudian di awal kalimat bacanya alhamdu, bukan alhamda atau alhamdi. Kenapa lillahi? Lillahi, kenapa Ustaz? Karena ada huruf jar. Ada huruf jar. Apa huruf jarnya? Lam. Lalu kemudian ditambah dengan dan dengan Allah. Maka Allah dijarkan oleh lillah. Lam tadi itu benar lillahi. Bacanya bukan lillahu atau lillaha. Berarti kalau ada orang baca lillaha atau lillahu pasti salah. Kenapa? Karena ada huruf jar. Nah, berarti ini adalah kemudian pembahasan secara bahasa, secara tata bahasanya, gramatikal. Tapi pertanyaannya, seluruh orang yang mengatakan di dunia alhamdulillah itu kemudian apakah semuanya kemudian bisa menjelaskan dengan cara seperti itu? Belum tentu. Lah kenapa? Karena mereka nggak belajar. Tapi kenapa nggak ada yang baca alhamdulillah atau alhamdulillahu? Mereka bilang ya nggak enak aja. Bismillahi bukan bismillah, bukan bismillahu, bukan bismallahi atau bukan bismullah. Kenapa baca bismillah? Ya pokoknya enak aja. Berarti habits itu tentang masalah enak dan gak enak, bukan masalah benar dan gak benar, bukan masalah kita tahu atau tidak tahu, bukan berilmu dan tidak berilmu, tapi biasa atau tidak biasa, itu aja sebenarnya. Berarti kalau kita biasa, insya Allah kita pasti bisa. Tapi kalau kita tidak biasa, maka kita tidak bisa. Maka apa yang membedakan antara bisa dan tidak bisa? Paksain. Biasa. Itu bedanya. Nah, itu yang dibahas dalam buku How to Master Your Habits. Nah, maka saya nulis buku ini dengan tujuan biar semua orang itu merasa bahwa kenapa sih mereka belum bisa ngafalin Al-Quran? Bukan karena mereka nggak bisa, karena mereka nggak biasa. Kenapa sih mereka kemudian tidak bisa berdakwah? Karena bukan mereka nggak bisa, tapi mereka tidak biasa. Kalau kita melakukan kebiasaan terus-menerus, kita akan memperoleh keahlian itu. Contoh misalnya, antum ketika dulu kan antum pernah belajar untuk mendekati Al-Quran, menghafalkan Al-Quran. Apakah itu udah antum kuasai dari dulu? Enggak. Lah kalau antum kuasai nggak mungkin antum belajar kan? Menurut antum ketika antum sebelum menghafalkan Al-Quran, kira-kira menghafalkan Al-Quran susah atau tidak? Oh, susah banget. Susah banget. Tapi ketika menghafalkan Al-Quran, itu berapa kali kira-kira orang rata-rata bisa menghafalkan satu ayat? Pas sudah terbiasa apa belum? Sebelum terbiasa. Sebelum terbiasa itu bisa berapa sampai kali? 50-an ada? 50 kali. 50 kali dia ngulang untuk dapat satu ayat. Tapi itu kalau ayatnya panjang. Kalau ayatnya pendek, jadi contoh misalnya Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Berapa kali? 20-an. 20 kali. Penelitian mengatakan manusia bisa menghafalkan satu informasi pendek berupa 7 angka dalam nomornya sendiri. 7 angka nomor ya. 7 angka nomor itu harus diulang 7 kali. 7 kali. Jadi untuk menghafal satu angka itu 7 kali. Contoh nomor handphone saya. Enggak akan mau saya bilang ya. Tapi kalau handphone saya baru beli, itu saya harus ngulangi 7 kali, saya baru bisa mendapatkan ingatan atas kemudian 7 keping informasi itu. Tapi 7 keping informasi yang sudah diulangi selama 7 kali tadi itu cuma bertahan paling 3 menit. 3 menit setelah itu kita lupa lagi. Itulah kenapa ketika Anda bikin email baru, lalu Anda sok-sokan merasa hafal passwordnya gitu kan ya, karena Anda merasa ini password gampang banget kok, saya nggak mungkin lupa. Itu berapa kali Anda kemudian kehilangan email Anda gara-gara Anda bikin bikin email kemudian passwordnya nggak dicatat. Kenapa? Karena walaupun Anda sudah menghafalkan, itu cuma untuk 3 menit saja, 7 keping informasi. Tapi untuk menambah panjang daripada informasi ini yang kita ingat, kita harus ulangi lagi. Sudah 7 kali untuk 7 menit, nanti setelah 3 menit, untuk 3 menit, setelah 3 menit ulangi lagi nanti bisa untuk setengah hari, ulangi lagi bisa untuk menit 1 harian. Artinya kalau untuk menghafalkan Al-Quran bukan masalah bisa atau tidak bisa, berapa banyak kita ngulang itu aja. Kita dengerin misalnya suratul Fatihah. Saya masuk Islam, saya nggak pernah ngafalin suratul Fatihah. Yang saya lakukan cuma datang sholat subuh, datang sholat maghrib, datang sholat isya. Berarti berapa kali saya dengar sehari? 17. Nah, 17 kali. 17 rakaat iya. 17 rakaat iya. Kalau dengar maghrib, isya, subuh, berapa kali Al-Fatihah? Maghrib 2 kali. 2 kali. Terus isya 2 kali. 2 kali. Zuhur enggak? Subuh enggak lah. Subuh 2 kali. Subuh 2 kali. Berarti 6 kali. 6 kali saya dengar tiap hari. 3 hari saya sudah hafal. Berarti kan saya sudah dengar 18 kali. Kenapa? Karena 6 kali Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Pertama-tama mungkin Alhamdulillahirabbil alamin, terus apa ya? Tapi nanti besok diulangi lagi, imamnya baca lagi, saya kan dengar lagi. Nah, nanti baca lagi, saya dengar lagi. Apalagi kalau saya ulangi. Maka kemudian orang-orang yang menghafalkan Al-Quran itu ngulang-ngulang nggak?
Ngulang-ngulang lah. Kapan ngulang-ngulangnya? Ngulang-ngulangnya biasanya dibagi setiap habis sholat sih. Habis sholat sunnah, sholat tahajud, dan seterusnya. Nah, maka ini adalah kemudian kebiasaan orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Kalau Anda mengetahui kebiasaan orang-orang yang berdakwah, kebiasaan orang-orang yang menulis, kebiasaan orang-orang yang membaca buku, kebiasaan orang-orang sukses, kebiasaan orang-orang yang ya segala macam lah, maka Anda akan mendapatkan hasil yang sama. Nah, itu inti daripada how to master your habits. Nah, kalau teman-teman yang suka baca komik, ya itu teman-teman bisa lihat di volume awal itu gambarnya nggak sebagus volume yang udah ratusan. Nah, betul. Ya, betul, itu contoh dia sudah terbiasa dalam menggambar. Nah, tapi komik itu ada dua. Apa tuh? Ada orang terbiasa membaca komik yang punya nilai, yang punya manfaat. Ada orang yang terbiasa membaca komik yang tidak punya manfaat. Nah, kalau yang punya manfaat hasilnya seperti saya. Widih, memuji diri sendiri. Tapi kalau misalnya Anda membaca komik-komik yang tidak bermanfaat, mungkin Anda akan jadi lebih tinggi jabatannya daripada saya. Oh, enggak.